Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas perdagangan internasional. Saya mengambil judul Letter of Credit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mica Pratiwi dari kelas 7C Manajemen dengan NPM 201061201184. Pasti banyak yang bertanya, apa itu Letter of Credit? Letter of Credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditunjukkan kepada eksportir di luar negeri yang menjadikan relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan. Letter of Credit memiliki peran dalam perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan yang tinggi antara pembeli dan penjual. Yang kedua, mengamankan dana yang disediakan importir. Yang ketiga, menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Dan yang terakhir, memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor. Jenis-jenis letter of credit. Yang pertama ada SEC LC. Adalah jenis LC di mana pembayaran kepada penjual harus dilakukan secara segera setelah penyerahan dokumen yang sesuai oleh penjual. Yang kedua, USEN LC. Adalah jenis LC di mana pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah penyerahan dokumen yang sesuai oleh penjual. Yang ketiga ada revolving LC. Adalah jenis LC yang dapat digunakan berulang kali selama periode waktu tertentu atau hingga jumlah tertentu. Yang keempat ada transferable LC. LC transferable adalah jenis LC di mana penjual asli dapat mentransfer sebagian atau seluruh LC kepada pihak ketiga. Yang keenam back-to-back LC adalah dua LC terpisah yang terkait satu sama lain. Yang ketujuh red clause LC adalah jenis LC mencantumkan klausul khusus yang memungkinkan penjual untuk menerima pembayaran sejumlah uang tertentu di muka sebelum pengiriman barang atau jasa. Dan yang terakhir ada Green Clause LC, adalah jenis LC yang mencantumkan klausul khusus yang memungkinkan penjual untuk menyewa gudang penyimpanan atas biaya pembelian. Ada beberapa syarat agar terjadinya LC. Yang pertama, letter of credit yang akan dibuat adalah Commercial Documentary Letter of Credit. Yang kedua, ada dokumen yang terkait setidaknya terdiri atas beberapa dokumen, seperti full set of bill of lading atau consignment. Bill of lading merupakan surat tanda terima barang yang sudah dimuat dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang serta bukti adanya kontrak perjanjian pengangkutan barang. Commercial invoice atau faktur perdagangan. Nah, ini merupakan suatu dokumen atau nota berupa faktur penjualan ekspor-impor yang diterbitkan oleh eksportir untuk importir. Kemudian dalam faktur perdagangan wajib mencantumkan nomor dan tanggal dokumen yang dikeluarkan, nama importir, nama barang, harga per unit, harga total, serta cara penyerahan barang tersebut. Pihak yang terlibat dalam LC. Yang pertama aplikan, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pembukaan LC. Yang kedua opening bank atau issuing bank, yaitu bank yang mengeluarkan atau menerbitkan LC kepada importir. Yang ketiga beneficiary, yaitu pihak yang menerima LC. Yang keempat advising bank, merupakan pihak ketiga yang berperan sebagai bank perantara kedua yang membantu bank penerbit LC terkait dengan LC. Yang kelima, paying bank merupakan pihak ketiga yang berperan sebagai bank perantara ketiga yang melakukan proses pembayaran setelah dipenuhinya dokumen-dokumen persyaratan LC. Yang keenam, perusahaan jasa pengangkutan merupakan pihak ketiga yang berperan sebagai perusahaan jasa pengangkutan barang dari eksportir kepada importir. Yang ketujuh, maskapai pelayanan melakukan pengangkutan atau pengapalan setelah menerima barang dari eksportir. Yang ketujuh, maskapai pelayanan melakukan pengangkutan atau pengapalan setelah menerima barang dari eksportir. Yang ke-8 ada bea cukai, berperan sebagai agen bagi importir dalam memberikan izin pelepasan barang apabila telah dilakukan pembayaran bill of lading. Yang ke-9, perusahaan asuransi, merupakan pihak yang mengasuransikan risiko barang-barang yang diangkut sesuai nilai yang tercantum dalam sertifikat atau polisi asuransi dan menyelesaikan klaim kerugian. Yang terakhir ada badan pemeriksa atau sertifikasi, merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memeriksa kebenaran sertifikat barang ekspor maupun impor terkait dengan mutu barang, jenis barang, volume barang, dan lain sebagainya.
Dasar hukum letter of credit. Yang pertama, dasar hukum internasional. Letter of credit diatur dalam Uniform Custom and Practice for Documentary Credit atau UCP, International Chamber of Commerce atau ICC, Publication nomor 600 yang berlaku tanggal 1 Juli 2007. Dasar hukum nasional. Dasar hukum LC di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1982. UCP mengeluarkan ketentuan LC dengan tujuan untuk menghindari perselisihan dan menjadi acuan apabila terjadi perselisihan mengenai proses dan hukum yang akan digunakan serta transaksi-transaksi demikian terlaksana tanpa merugikan masing-masing pihak. Yang terakhir ada mekanisme letter of credit. Pertama, importir mengajukan permintaan kepada bank atau bank devisa untuk membuka LC untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener. Apabila importir telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor, misalnya keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan kontrak valuta dengan importir dan melaksanakan pembukaan LC atas nama importir. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai opening atau issuing bank. Pembukaan LC ini dilaksanakan melewati salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut dengan advising bank atau notifying bank. Advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan LC tersebut. Eksportir yang menerima LC disebut sebagai beneficiary. Kemudian eksportir memberikan atau menyerahkan barang ke carrier. Sebagai penggantinya, eksportir akan menerima atau mendapatkan bill of lading. Lalu eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk memperoleh pembayaran. Paying bank selanjutnya menyerahkan sejumlah uang sesudah mereka mendapatkan bill of lading dari eksportir. Bill of lading itu kemudian diberikan kepada importir. Kemudian eksportir memberikan atau menyerahkan barang ke carrier sebagai penggantinya. Eksportir akan menerima atau mendapatkan bill of lading. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bye bye. Thank you for watching.